Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan fungsi pada kurikulum pendidikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Jani Putri, mahasiswi dari UPI Tasikmalaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NIM 2009311. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peranan dan fungsi kurikulum pada pendidikan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya YouTube channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembahasan mengenai peranan dan fungsi kurikulum pada pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai apa saja sih peranan dan fungsi kurikulum pendidikan, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu nih mengenai kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum memiliki arti sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu kurikulum menurut undang-undang. Kemudian ada nih pengertian kurikulum dalam Daludu tahun 2017 juga menyertakan pendapat dari Depdikbud mengenai kurikulum, di mana kurikulum merupakan sebuah program yang dirancang dan direncanakan serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Selain itu juga banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kurikulum. Salah satunya ada dari Lotram dan Delmas F. Miller dalam Daludu tahun 2017 juga mengemukakan pendapatnya mengenai kurikulum, di mana kurikulum ini memiliki arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar berupa bahan ajar, tetapi dalam kurikulum juga mengandung metode belajar dan mengajar, serta mengevaluasi peserta didik dan segala program penyuluhan dan bimbingan, perubahan dalam tenaga pengajar, administrasi dan supervisi, dan hal-hal struktural mengenai ruang, waktu, jumlah, serta kemungkinan adanya pilihan mata pelajaran. Nah, maka dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan nih bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang dirancang dan direncanakan serta menjadi pedoman yang digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan dalam pendidikan itu tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu kurikulum, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa saja sih fungsi dari kurikulum. Sebelumnya, fungsi merupakan sebuah gambaran yang dijadikan sebuah patokan atau pedoman akan suatu hal. Nah, fungsi kurikulum merupakan suatu patokan atau acuan atau pedoman yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan atau pengaplikasian kurikulum itu sendiri. Nah, ada nih menurut WAFI pada tahun 2017, kurikulum dapat berfungsi sebagai berbagai pihak, yang diantaranya itu yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah dan pengawas. Dalam menjalankan lembaga pendidikan atau sekolah, kurikulum ini berfungsi sebagai bahan atau acuan ataupun pedoman pengawasan dan supervisi atau mengawasi. Kemudian fungsi kurikulum yang kedua ada bagi guru. Nah, bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada yang ketiga nih, fungsi kurikulum bagi peserta didik. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Kemudian keempat ada fungsi kurikulum bagi orang tua. Kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam membimbing anak dalam belajar di rumah, seperti itu. Dan yang terakhir, fungsi kurikulum bagi masyarakat ini berfungsi sebagai pedoman berjalannya lembaga pendidikan di masyarakat. Nah, selanjutnya menurut Hamalik nih dalam Mustafa dan Dwi Yogo pada tahun 2020 terdapat 6 fungsi kurikulum bagi peserta didik. Di antaranya fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya semuanya. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian, di mana kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian peserta didik terhadap lingkungannya, baik secara fisik maupun lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Seorang individu dituntut dapat menyesuaikan dirinya secara dinamis dengan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan peserta didik. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan peserta didik memiliki sifat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi integrasi,
di mana kurikulum berfungsi dalam membentuk peserta didik secara utuh, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotornya. Nah, hal tersebut karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang mana peserta didik ini diharapkan dapat berkontribusi baik atau memiliki kemampuan yang diperlukan di dalam masyarakat. Fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi diferensiasi. Karena setiap peserta didik memiliki keragaman baik dari segi fisik maupun psikisnya, maka kurikulum harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap keberagaman tersebut. Dan kemudian selanjutnya ada fungsi persiapan, di mana kurikulum berfungsi dalam mempersiapkan peserta didik ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut maupun terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya ada fungsi pemilihan. Artinya, kurikulum berfungsi dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, di mana kurikulum dapat membantu mengarahkan dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selain itu juga, kurikulum diharapkan dapat mengorganisir terhadap kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Nah, setelah dijelaskan nih mengenai fungsi-fungsi kurikulum bagi peserta didik, tentunya diketahui bahwa kurikulum memiliki fungsi sangat penting dan diperlukan, terutama bagi peserta didik, karena kurikulum menjadi acuan nih bagi peserta didik dalam berbagai hal, baik dalam pengembangan dirinya sendiri, dalam bermasyarakat, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi tersebut itu memiliki keterkaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai peranan kurikulum. Nah, peranan sendiri secara umum dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh objek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa peran itu terkait dengan keberadaan subjek dengan hubungannya yang dimana masyarakat itu berada. Nah, maka peranan itu dapat merujuk pada apa yang harus dan bisa dilakukan oleh subjek atau dapat berupa individu untuk kepentingan masyarakat. Nah, terdapat 3 peranan kurikulum nih, diantaranya itu yang pertama, peranan konservatif, yaitu peranan kurikulum yang dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Nah, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sangat mendasar yang sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Nah, salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial hidup di lingkungan masyarakat. Kemudian peranan kurikulum yang kedua yaitu ada peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Nah, baik, dan peranan yang terakhir nih pada kurikulum itu ada peranan kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa itu perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai nih dengan kebutuhan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Risa Jani Putri pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.